Bahtar menjawab pernyataan orang tuanya dengan kata-kata, "Kalau kekuasaan dan kekuatan itu tak dibagi dengan kami, maka aku dan segenap keturunan akan memberontak." Pada saat itu dewa segala dewa yang bersinggahsana di surga menghunus pedang perkasa dan menarik Surya sebagai tamengnya. Dengan suara yang mengguncangkan segenap sudut semesta, ia berseru, "Turunlah hai pemberontak durhaka. Turunlah ke dunia, tempat tinggal kegelapan dan air mata. Di sanalah engkau diasingkan dalam kembara terlunta-lunta sampai matahari hancur menjadi debu kelabu dan bintang gemintang remuk redam menjadi kabut buram." Di saat itu Bahtar turun dari alam tinggi ke alam rendah, tempat roh-roh jahat bermukim resah. Kemudian demi rahasia kehidupan dia bersumpah bahwa dia akan memerangi sang ayah dan saudara-saudaranya dengan menjebak setiap roh yang mencintai mereka. Taruh rokok dulu. Ketika kepala suku mendengarkan, dia mengerutkan dahi dan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Ujarnya. Jadi nama dewa kejahatan itu Bahtar. Lawis menjawab, namanya memang Bahtar ketika berada di Nirwana. Tetapi setelah turun di bumi fana, dipakainya berbagai nama, berturut-turut: Balzabaul, Satanail, Belial, Zamiel, Ahriman, Mara, Abdon, Devil, dan akhirnya Setan. Nama inilah yang terkenal kemudian. Kepala suku menyebutkan kata setan berulang-ulang dengan suara serak, gemerak bagai ranting kering digesek angin. Lalu dia berkata, "Mengapa setan membenci manusia sebenci dia terhadap dewa aja?" Sahut Lawis dengan cepatnya, "Dia membenci manusia karena manusia keturunan saudara-saudaranya." Lalu teriak kepala suku, "Jadi setan dan manusia itu sepupu." Dalam suara antara jengkel dan kebingungan, si Lawis menyahut, "Iya, iya Tuan. Tetapi dia musuh besarnya yang memenuhi hari-hari dengan kesengsaraan dan malam-malam dengan mimpi menyeramkan. Dialah kekuatan yang menghalau prahara ke gubuk-gubuk mereka, mendatangkan kekeringan pada sawah ladang, menyebarkan penyakit pada diri mereka dan hewan peliharaan. Dialah dewa yang jahat dan kuat perkasa, dia licik dan jahil yang bersorak-sorai atas duka cita kita. Dan dia bermuram durja kala kita bersuka hati. Melalui pengetahuan saya, dia harus kita selidiki dengan seksama. Demi penanggulangan kejahatannya, kita harus meneliti wataknya dan menjauhi jalan yang dipasangi jebakan olehnya." Kepala suku lalu menyandarkan kepalanya kepada tongkat kebesaran, lalu berbisik perlahannya, "Telah kupelajari kini rahasia terdalam yang menggiring badai topan menerjang rumah-rumah pemukiman, menyebarkan wabah kepada manusia dan hewan peliharaan. Rakyat kami harus mengetahui segala yang baru kupahami ini, dan Lawis akan diberkahi, dihormati dan disanjung puji untuk jasanya mengungkapkan seluk-beluk rahasia musuh perkasanya, dan membimbing mereka menjauhi jalan setan." Lawis meninggalkan kepala suku dan pergi beristirahat, bergembira atas kepalsuannya, dan mabuk dengan anggur kesenangan dan fantasinya. Untuk pertama kali kepala suku dan rakyatnya kecuali Lawis menjalani malam-malam dalam tidur mereka dengan hantu-hantu menakutkan dan mimpi-mimpi yang mengganggu. Ini kembali ke cerita, panjang masih, cerita ke setan lagi. Setan berhenti berbicara untuk sesaat, sedangkan Bapak Samaan memandangnya dengan pandangan yang liar. Dari bibir imam itu muncul senyum mengerikan dari maut yang sedang tertawa. Kemudian setan meneruskan, "Ketuhanan telah datang ke bumi ini, dan eksistensiku adalah penyebab kehadirannya. Lawis adalah orang yang pertama mengadopsi kejahatanku sebagai sebuah pekerjaan. Setelah kematian Lawis, pekerjaan ini diteruskan oleh anak cucunya yang dikembangkan hingga menjadi sebuah profesi yang sempurna dan suci.
diikuti oleh orang-orang yang luas pengetahuannya, orang-orang yang jiwanya terhormat, orang-orang yang hatinya murni, dan orang-orang yang panjang impiannya. Dah, lanjut lagi. Panjang ya.